Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi haditsin ukhra, iqra'u Qur'an li'annahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir pada sore yang berbahagia ini. Kemudian yang kami muliakan guru-guru, tengku-tengku, ustaz dan ustazah yang telah berhadir, yang sangat kami muliakan. Terima kasih kepada panitia beserta dengan anggotanya juga yang kami hormati. Kemudian kepada moderator acara yang telah memberikan kesempatan Hanadrib Mufiat tukar modong di ke Bapak Ibu untuk menyampaikan ceramah agama dangdang tanya buka puasa. Jadi Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta maaf sebelumnya karena pertama sekali luntur terlambat. Kemudian yang kedua, anyo mbak suputnya ibu ilun hana gejir bahasa Indonesia agaknya tidak terlalu bisa bahasa Indonesia. Jadi ini adik-adik ini kalau bahasa Aceh mumpum aja, mumpum ya. Bahasa Aceh namanya Aceh bang. Gunung bahasa Indonesia untuk mudodo kanji dengan jelas aja. Dah ya, hanya untuk sedikit saja ya. Sebab waktu lontuan cuma setengah jam itu lebih kurang. Adik karena zikir kita bersama, kemudian kita teruskan nanti dengan berbuka puasa bersama. Jadi ada dua hadiah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini. Yang dua hadiah itu tak pernah Allah berikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Ya, ada dua hadiah yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad. Bahkan Allah memberitahukan hal itu gebite oleh Allah Ta'ala bak Nabi Musa alaihi salam, yang dimana dalam satu hadis Qudusi mengatakan bahawa gekeli Allah Ta'ala bak Nabi Musa, Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurrahum dulmatani. Musa, aku memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya, kaila yadurrahum dulmatani, yang dimana dua cahaya itu mampu menyelamatkan mereka daripada dua kegelapan. Nah, dua buah cahaya Allah titipkan kepada getanya adik, abang, ibu dan tuan Bandung, yang dimana dua buah cahayanya akan mampu menerangi kita di dua kegelapan nantinya. Dan di dua kegelapan ini, mau ataupun tidak, rela ataupun terpaksa,
yang bak dua kegelapan ini nantinya kita pasti akan sampai ke sana dan pasti kita akan menemuinya. Sampai ketanyong watenyan oleh Nabi Musa ba Allah Ta'ala, "Ma nurani ya Rab, apa dua cahaya yang engkau berikan kepada umat Muhammad namun tak pernah kau berikan kepada umat-umat yang lain?" Dijawab oleh Allah Ta'ala watenyan, "Nurul Ramadan wa nurul Quran." Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Madul matani ya Rab, apa dua kegelapan yang Allah berikan, yang Allah, di mana engkau akan menghindarkan mereka daripada dua kegelapan itu dengan sebab adanya Ramadan dan Al-Quran? Dijawab oleh Allah Ta'ala watenyan, yaitu zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Terbebasnya umat Muhammad daripada pertama dari kegelapan yaitu di alam barzakh dan kegelapan di alam akhirah. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bak bungoh bak tuput yang mulianya kita sedang melaksanakan puasa Ramadan dan taprih, yaitu berbuka puasa Ramadan setidaknya telah hadir di tengah-tengah kita. 16, 17 bahkan yang 18 uro-uronyo ka gedanyonya tak melaksanakan puasa, yaitu yang Allah wajibkan kepada kita di bulan yang mulia ini. Jadi puasa tanyo dalam bulan Ramadannya ibu bapa, di mana Ramadannya menjadi lampu penerang bagi kita di dua kegelapan nantinya. Sebalik daripada itu, bulan Ramadan juga menjadi momen baik bagi gedanyo atau menjadi tempat tanyonyo beramal agar pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, puasa tanyo ibu bapa ke wajib oleh Allah dalam bulan Ramadan. Itu kari. Ayah. Ramadan. Kaitu je. Kaitu je. Rahmat ke? Dah ya. Jadi dalam bulan Ramadannya Allah gepu wajib puasa bak katanya. Puasa itu ada dua fadilahnya, dunia dan di akhirat. Puasa yang kita lakukan fadilahnya itu nanti ada dua. Fadilah ketika kita masih hidup di dunia dan fadilah ketika kita sampai nanti ke hadapan Allah di akhirat adanya. Jadi di dunia pepadilah katanya mutumung tungkungan sebab tak puasa, sehat anggota tubuh katanya. Sehat anggota tubuh katanya. 11 bulan lebih kurang 11 bulan anggota tubuh katanya berupa perut itu tak pernah berhenti daripada menggiling makanan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah, Allah wajibkan kita berpuasa sebulan penuh. Maknanya dari 11 bulan, 1 bulan untuk mengistirahatkan anggota tubuh kita agar kita tak diserang oleh penyakit yang tidak kita inginkan. Gini. Jadi puasanya adik kalau di dunia lebih kepada untuk menyehatkan tubuh kita. Untuk di akhirat, puasa yang telah Allah wajibkan kepada kita yaitu nanti dapat membebaskan kita daripada kesalahan dan kesilapan yang pernah terjadi dan pernah kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Tak ada manusia yang tak punya salah, siapapun orangnya, terkecuali orang-orang yang telah dijaga oleh Allah, yaitu Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandum gedanyonyo adik mempunyai silap dan salah, semuanya tanpa terkecuali. Jadi oleh karena demikian, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun ada kesilapan dan kesalahan yang pernah kita lakukan, namun puasa mampu menutupi kesalahan itu nantinya di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah puasa sebaik mungkin, sebisa mungkin. Apabila puasa na yang kata tinggai, nah kadangnya adik-adik luntuan maklumlah tanya adik anak muda, terkadang nanti dengan rayuan teman tanya tinggai puasa, ataukah memang karena keadaan tak memungkinkan kita berpuasa, mungkin kadang karena keadaan tanyo yang memang mesti harus membuka. Anyo adik-adik jangan lupa nanti setelah Ramadan
Wateu raya kaluh, jangan lupa kalian qadha puasa kalian. Gantikan puasa yang telah kalian tinggalkan. InsyaAllah dengan demikian kalian akan terbebas daripada dosa dan kesalahan. Adik-adik tuan Ban Bandung yang dimuliakan oleh Allah, puasa tanyonyo ada tiga. Ada tiga puasa. Yang pertama itu puasa awam. Puasa awam yang sering kita lakukan sebagaimana biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Puasa awam. Kita cuman menjaga daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Namun kita tak menjaga diri kita daripada sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Puasa awam. Tatun pajuhbu, tatun JPI, pokoknya yang membatalkan puasa hanta pubut. Selain daripadanya tak pubut mendung. Bagaimana ini? Pajuhbuhan kun kegop JPI han maksud laginya. Jadi maksudnya seperti biasa. Kemudian kita cuman menahan diri daripada makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini puasa kebiasaan dilakukan oleh orang yang awam. Kemudian ada puasa yang kedua. Puasa yang kedua yaitu puasa khawas. Puasa orang-orang yang salih. Dan tanya bak posisi awam bisa berusaha untuk sampai ke sini. Setidaknya kita berusaha. Yaitu puasa yang dimana kita menahan diri kita daripada berbuat maksiat kepada Allah. Dari anggota 7 kita. Bukan mantong tanyonyo tajaga dro tanyo daripada membatalkan puasa, namun kita menjaga diri kita daripada sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Sebab yang membatalkan pahala puasa itu ada beberapa perkara. Khamsun tuhbitus saum. Ada 5 perkara yang dapat menghancurkan puasa. Maknanya tubtilu sawabah, itu dapat membatalkan pahala puasa. Pertama, yang terjaga adik. Yang pertama al-kazibu, dusta. Sulit, dapat membatalkan pahala puasa. Ngon tanya sulit. Kita seorang anak dengan orang tua berbohong juga dapat menghilangkan pahala puasa. Dan pada lidah yaitu berdusta, bagah bengeh dalam bulan Ramadan dapat menghilangkan pahala puasa. Atensi bengeh tanya adik dalam bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Maka oleh kerana demikian, adik lo yang kamu keluarga, adik-adik kalian yang sudah berkeluarga, jagalah amarah kalian di bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan amarah tanyo bagah di budoh, saban lagi tanyo jak bak jalan. Dalam perjalanan kita itu amarah kita bangkit, bangun, bebedohi, tinggi amarah tanyo yang. Tanyo tengah memoto, amarah tanyo bengeh, bagah bengeh yang citna. Maka menyohana kontrol watanyan musibah akan menanti kita. Makanya ingat, tengah tameh Honda, naurang lain yang kok, maka bakwatanyan emosi kita cepat. Laginya ke bulan Ramadan. Maka oleh karena demikian, padit uro tanya puasanya ada amarah jangan dakjut bek tapu turut amarah bagah bengeh, sunde, bingkeng atau lain sebagainya. Bagi tanya yang kamu keluarga, inong tanyo he. Lako tanyo he, kita juga lelah. Jadi sama-sama, jangan sampai nantinya kita mementingkan diri sendiri yang pada akhirnya mau bengeh-bengeh di dalam rumah tangga. Ataukah dengan teman sebaya kita, mau bengeh-bengeh ngon-ngon. Tanyo menyokang bengeh-bengeh ngon-ngon. Ngon kamu mulai menghobak, tanyo kamu mulai menghobak ngon. Hana indah kehidupan deh. Hana manga. Maka tanyo mangan udipnya bu mengon-mengon. Ujian PKO itu ju. Sebut tu je lo hantam pergi acara lagi nyo. Hantam. Hana lon tupu je ke lagi nyo acara je. Lon fikir pagi kadang na ruangan saboh tama-tama tanyo inan nak tanya-tanya jawab. Ni lagi nyo. Macam kena tupu. Lagi nyo adalah ndak apa-apalah. Jadi dah ya. Ngon-ngon sabi ngon tanyo berget-get. Waktu tamu buka mangat. Keluarga ngon keluarga tanyo bu meget-get. Akan kita dapatkan nikmat berkeluarga di bulan Ramadan apabila tanyonyo meget-get samingon keluarga. Genyan. Mungkin nyo adik-adik lon tuan, yang ada kalian yang mentong kuliah atau yang mentong kawaknyo mentong keluarga di kampung halaman sana, mungkin nanti lebaran kalian pulang.
atau segala Ramadan kalian pulang nikmat tanya sama keluarganya dek tatume pajan yang kuwate buka puasa. Ujo apa kata? Sebab apa kon? Di ketika selain daripada bulan Ramadan tanya pajo hubu mantong asing-asing. Kadang ya tanya ile duda mak. Kadang tanya ile linyana dek. Asing-asing. Tapi di ketika kita di bulan Ramadan berbuka puasa bersama dengan keluarga, mefigo tapa jobu. Ino ketati nikmatnya rasa berkeluarga. Dan bulan-bulan yang lain jarang kita temukan hal demikian. Maka karena demikian, tanya bek mau pakai dengan keluarga, ino ngon lako sabi-sabi muget. Enyo adik-adik lu yang naya kamu keluarga. Ada muhab-muhab bio umpama ji wate malam, wate mau buka putun-putun mau buka sama-sama. Yang pokok ji bek muhab-muhab. Hana mangat tamu buka dalam keadaan bengeh-bengeh, batin kita tak tenang. Hana indah, hana mangat. Daya, itu puasa yang pertama, lidah. Yang kedua ghibah. Ghibahnya membuka aib saudara kita kepada orang lain. Walaupun itu benar. Mengupat, ghibah, nyon-ngon sabe-sabe ngon. Nyo kan supportnya. Dalam keadaan kita melakukan satu amal, boleh jadi kita itu meribah. Nyo lih pakat dan nyo lagi nyo iji hanaija. Iji mangat iji hidih. Tanyo ino lau jigen. Kan lagi nya iji nyo. Jadi mau pegah-pegah. Jadi aib saudara tanyo nyan adik dak je tatup sama lagi aib tanyo. Bukankah kita seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti daripada jasad yang satu? Kajasadil wahid. Kita bersaudara. Bek tak buka-buka. Nyo yang lebih gurau tu kon aib gak aib suami kita sendiri kita buka kepada orang lain. Anyo yang agak gurau biu. Jaga ancu. Aib inong dibuka le lako, aib lako dibuka le inong. Di mana fungsi kita seorang suami sebagai pakaian bagi istri dan kita sebagai istri sebagai pakaian bagi seorang suami? Yang seharusnya seorang suami menutup aib segala aib istri-istrinya dan seorang istri menutup aib suami-suaminya. Walaupun di rumah dia mempunyai aib, namun bagi seorang istri suaminya itu dalam pandangan masyarakat banyak adalah Arjuna bagi dia. Kan ijibnya pun bisa adik. Nya bagi adik-adik yang tengah yang kena-kena mekawin, ingat kalian. Mesti ingat kalian. Kalian mesti jadikan istri kalian itu sebagai permaisuri kalian. Walaupun lagian ini pelet. Pokoknya puji lagian. Di depan orang banyak kalian harus mengakui istri saya yang terbaik, the best. Genya ini. Beda berapa gak aib inong tanya. Dan tanya adik beta pegah-pegah aib. Lon lah kolon opaya datu biar siat menton je mu pot di rumah. Jadi mu pot lah kau supaya tanya selamat. Itu. Ilong komoduk ngongon londongku lagi nangkanyo hana bisa. Di ketika dulu kalian masih gadis berbeda dengan keadaan sekarang kalian telah bersuami, status kalian istri. Karena orang yang kontrol. Kalau kena udah bebas mengkawin-kawin butuh Tuhan. Hana so kontrolnya. Kalau tanya kata mengkawin, kali tak kalian ijab kabul kabil tu nikah habib mahrin al-mazkur, itu bertanda kalian itu ingin dikontrol, ingin kami kontrol. Ianya ji. Dan ya bapak-bapak adik-adik lontuan, ketika kalian memegang tangan mertua kalian kabil tu ya, lon terima nikah dengan bapaknya, itu bertanda kalian telah mau untuk menjadi seorang imam, untuk kalian bimbing kami sebagai istri kalian sebagai makmum untuk sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buka aib keluarga kita kepada orang lain. Kalau best di tengah jiam don hoka bunoi kai pega. Ada no. Nyaka masalah lanjut. Badit, belum minat dedek, belum minat tu. Ilon kali janji, no, ilon daripada you piyo, aku piyo seroro lon. Ada robot mami balon tu. Ada ya. Dah ya, coba lagi. Dah ya. Yang pertama itu yaitu dusta. Dusta itu bak lidah. Bak lidahnya dan juga bagah bengeh. Yang kedua ribah, yaitu membuka aib saudara kita. Aib saudara kita tutup sebagaimana kita menutup aib kita sendiri. Aib keluarga kita juga kita tutup sebagaimana kita menutup aib kita sendiri. Jangan nampakkan kejelekan suami kita, jangan nampakkan kejelekan istri kita di depan orang banyak. Ingat, abang adik untuk Tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membuka aib saudara kita, membuka aib istri dan suami kita, itu sama artinya kita meludah ke atas, menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Male cuman tanyocit yang tukang tanggung.
Jadi yang kelima yang mengakibatkan yaitu pahala puasa kita itu nantinya gagal dan runtuh, hancur. Mana? Yaitu namimah, mengadu domba. Nyo tinyo ngon tijih pegah bat tijih, buruk tinyo pegah bat tinyo, buruk tijih, kemudian tijih pegah bat tinyo, supaya orang lain itu marah. Maka oleh karena demikian, mengadu domba nyo adik-adik dan tuan Bandung dalam bulan puasa tak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Dah. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghumus, sumpah palsu. Musulit, iji beda sumpah dengan sulit. Sulit la Indonesia, sumpah la Indonesia. Nah, contoh. Nyo yang tamu sumpah, yang kenang sumpah dengan sulit. Kelengon tanya, nak kacau atalon kah? Bak demi Allah lun hana. Padahal na nyan dua boh kenang, sumpah sabah kenang, sulit sabah. Ngenya sumpah itu mesti dengan nama Allah atau penggah lagi nyo. Nak kacau atalon kah? Kalau bahasa tanya belah selawah belah adik, bucong ke hang kujau. Apa nak ya? Bucong lu hang kujau. Nyan suman sulit, hana kenang sumpah. Kalau belah kamu barat selatan, nak kacau atalon, bak sumpah lu hana kujau. Akan? Anyo kenang cuman bohong, sulit. Hana kenang pada sumpah. Makanya adik-adik, bersumpah palsu itu adalah perbuatan iblis. Orang pertama bersumpah palsu tak lain adalah yang suka bersumpah dengan sumpah palsu, yang ke iblis itu daun. Jadi hampir-hampir sama itu. Menaiji. Kemudian yang kelima yang dapat membatalkan pahala puasa itu yaitu ini yang terakhir, wan nadhru bisyahwat, memandang seseorang itu dengan syahwat. Nyo adik-adik yang muda-muda adik, tena istilah tanyo kadang jakdu, jak kalau nanuk inong go, tanyo yang inong kalau nanuk muda yang lewat. Itu minta maaf adik. Nah kadang istilah batanyo lun kujak pelale puasa lebat masjid raya. Sebetulnya puasanya hana payah tak pelale, kau nanuk miat puasa. Yang mesti tak pelale nanuk miat. Yang tak jaga watenyan pandangan. Di ketika kita memandang sesuatu itu dan mailul qulub, condong hati kita kepada sesuatu. Seorang perempuan memandang laki-laki, condong hatinya. Seorang laki-laki kemudian memandang seorang wanita, itu terpaut hatinya, condong hati kepadanya. Bakwatenya kedapat membatalkan pahala puasa kita. Nyo adik-adik lon tuan, boleh tanya jak mengen lagi nyo, tapi di ketika kalon sepintas mentong. Sepintas sewajar je mentong supaya agar bek tupo. Kalon bek tupo. Bek takalon lagi takalon memandang. Mujoh-mujoh ibabah. Adik-adik tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan puasa kita lampadi urotuknya, mudah-mudahan terjaga baik puasa kita ataupun pahala daripada puasa kita sendiri. Nyo puasa yang mampu jaga matanya adik, yang mampu menjaga tangan, lidah dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang salih, orang-orang yang dekat dengan Allah. Tanya kiban tunggu, kita cuman bisa berusaha seperti mereka, belum seperti mereka. Berusaha tapak sadro lagi awaknya, walaupun tapak sadro lagi awaknya, tanyokon lagi awaknya, cuman tanya berusaha. Kita masih bisa berusaha, taputin mata bek takalon bak go, bek takalon kalau yang maksiat, taputin jaro bek tacok atagop, taputin hati jangan merawi-rawi bak buat go, kemudian taputin gelinyung tak mendengar ucapan yang maksiat. Maka oleh karena demikian ibu kakak dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo kata jika pohdam si atuk tanya untuk kadi musumi, menyukai musumi nanti 10 minit 15 minit tu nyo ka kaji tuk acara tanya Bandung. Jadi oleh karena demikian temu tanya zikir 15 minit. Jadi mudah-mudahan yang sampaikan nyo jika manfaat, jika faedah, jika ilmu, terutama bagi pribadi diri luntuan sendiri. Yang kedua bagi ibu bapa, adik-adik luntuan, para mahasiswa dan siswi yang kana ba tempat yang mulianya. Akhirul kalam, laki maah ya, artinya kesilapan. Kai ibu bapa maah ya.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.